Valdemar kiri kena ke tebing hitam. Nah, dark tebing, gelap, tebing gelap. Gak enak banget tadi gue. Gak usah ketawa lu. Tebing gelap, tebing Sekalinya gelap. berusaha, sekalinya join. Tahu? Enggak, gue masih mikirin kalian sumpah. Nih gue harus kasih penjelasan ke kalian ntar off record. Yang mana? Yang Smash masalah Roll. Smash Roll. Oke, gak apa-apa. Itu Iya. kita bedah dulu, kita fixin dulu satu kepala, baru kita publish. Iya. Oke. Oke, kalau begitu kita juga sedang melihat akankah dimenangkan oleh 69 Esport ataukah dari Alliance karena sudah mulai ada util yang di setup oleh kedua tim. Ada granat yang dilemparkan juga Hulk menahan ke arah sebelah kiri pertahanan dari tim 69 Esport, tapi lemparannya terlalu jauh, tapi granatnya on point tadi memberikan damage yang cukup dalam menuju ke arah Hulk dan membuat Hulk mundur ke belakang. Ini dia granat usiran menuju ke arah 69. Tapi sebenarnya mereka juga berusaha untuk memberikan perlawanan balik. Tapi sejauh ini gue belum melihat adanya impact yang benar-benar benar-benar nyata. Krypton yang langsung knockdown, ada Hulk 2K tarik mundur ke arah bagian belakang kembali. Wah, Apa yang bisa dilakukan 69? Susah sekali, menyisakan 2 pemain saja saat ini. Bahkan dari Leon DZ kembali dengan 1 granatnya. Coba dilempar menuju ke arah Hulk 2K, splash damage masuk. Ini PR berat sih. Ini stage 5 masuk stage 6. Depan dari 69 ada Sidal, ada The Xavier. Mau lewat yang mana? Terkunci dari berbagai arah untuk 69. Iya, dan harusnya dari Alliance mereka udah sadar sih. Udah terlalu lama mereka untuk commit karena 69 membuat The Xavier kayaknya punya setup yang proper untuk bisa memotong pergerakan dari Alliance. Makanya beberapa pemain dari Alliance sudah mulai menarik mundur. Bahkan semuanya. Pemain dari CDAL sudah mulai menarik mundur formasi mereka ke arah 69. Sudah mulai berpikir lebih objektif, tapi The Xavier juga menerima tembakan tadi. Lamborghini tercicil health bar-nya. Entah siapa yang memberikan damage ke arah pemain dari tim DX, tapi ternyata Osja melemparkan granat. 2-3 granat dilemparkan, tapi 2 diantaranya meledak di udara. Ya tidak ada efek samping lagi ya kalau kita lihat belum ada yang connect. Tapi ternyata peluru yang connect adalah Void Donkey menuju ke arah Boom Esports. Ada di compound bagian dalam antara Boom dan juga Void Donkey. Tidak komit mereka, itu cuma knockdown jarak jauh saja yang terjadi antara Void Donkey dan juga Boom Esports. Sidal kembali menjegal pemain dari 69. Hulk 2K last man standing akan bertemu dengan Jimmy. Hulk 2K ngegas aja, tidak ada perlawanan. Sebuah desperate movement yang mau tidak mau harus dilakukan. Dan 69 masih terjebak di papan bawah. Padahal udah ngasih bet loh, satu ditumbalin di belakang, satunya lagi gaspol, tapi orangnya nggak selamat, baginya juga nggak selamat. Dan kita berpindah menuju ke arah EA. Setelah mereka melakukan revive, mereka komit untuk menabrak ke arah Osja. Bahkan granat dari Joker tadi begitu connect, begitu tepat untuk bisa mendapatkan 1 knockdown. Tapi ada threat yang terjadi karena Red Bull bisa mendapatkan seorang Tiger. Langsung dipaniskah akan dipulangkan, tapi ternyata malah Gewi yang terlebih dahulu dipulangkan karena lobby. Dan Red Bull juga menyusul 2 melawan 1 dan NC2. Tiki Taka dengan kelincahannya memulangkan Osja ke lobby. Dan kita akan geser juga ke rumah kuning lain. Ada Boom bertemu dengan Sidal. Yami terbakar dan tembakan terakhir dari Alliance yang membuat Boom pulang. Retake yang sukses dari Alliance. Ini mengerikan sekali. Tapi kita balik lagi menuju ke arah bagian rumah dewa karena ini adalah entry compound yang harus diperebutkan. Lamborghini dengan 1 granat yang berhasil memberikan Sakutu, Sakura, 2, 3 di absen semuanya. Arena tidak bergeming, hanya 2 yang aktif. Ada 1 di bagian lantai 2 dan satunya lagi terpisah rumahnya. 5/20 tadi S12-nya sudah siap lagi untuk memberikan tekanan ke arah pemain-pemain dari lawan. Tiger menahan, kali ini granat dilemparkan NC2. Low HP dan patulan granat juga dilemparkan dan bisa mendapatkan 1 Levi's. Bisa mendapatkan seorang Tiger dan hanya NC2 yang tersisa kali ini di arah balkon lantai 2. Sementara Tiger sudah dipunish, last man standing, granat dipantulkan dan itulah akhir bagi tim EA. Kalau fight compound emang bagus The Xavier sebenarnya. Selalu Iya. sudah terlatih mereka gimana cara how to dev, how to trapping orang, how to attacking juga ketika udah fight compound to compound. Sebenarnya untuk fight compound terlatih banget The Xavier, tapi nggak bisa selamanya lo terus melakukan hal itu karena circle tidak melulu ke dalam compound. Betul. Ya, makanya dia main outer kan sekarang. Soalnya tadi geser juga kan dari Valdemar, orangnya udah rame di Valdemar, geser ke kiri. Ternyata yang paling tengah adalah Void Donkey. Ini chance Void Donkey tinggi sih untuk saat ini. Ya, dan Void Donkey nggak bisa selamanya bermain seperti ini terus. Iya, ini kebantu sama zona dikit juga sebenarnya ya. Karena dari Valdemar rame, ujung-ujungnya yang perang kan di luar tuh tadi. Betul. Dang. Dan gue balik lagi ya, bukan mengubah playstyle mereka, tetapi inilah PUBG Mobile gitu loh. Esensinya juga banyak fight-fight di luar,
fight yang juga di pinggiran di sisi outer, dan gue juga tidak meminta mereka untuk mengubah playstyle mereka yang memang defense compound, hold, dan juga defense zoning out, tetapi juga ya screening out ya adalah 10%, 20% untuk mereka latih. Ya maksudnya Jadi tetap nggak bisa adaptasi gitu. monoton ya. Dan itu juga untuk kebaikan mereka gitu loh, Iya, solving iya. problemnya. Adaptasi apa yang Ya. lobby tersebut lakukan Betul. gitu. Seenggaknya ada beberapa game plan yang mungkin direncanakan. Sementara gue ngelihat dari tadi Alliance sih udah muter-muter sih di sekitaran compound dari Void Donkey. Ada rencana-rencana jahat terendus dari Alliance kayak pengen retake. Soalnya sedari tadi tuh lihat tuh si siapa Jimmy sama Leon DZ nggak berhenti cuy, dia muter-muter kayak berusaha untuk ngitung ada berapa orang sih sebenarnya di dalam compound tersebut. Tapi hati-hati untuk Alliance karena sekitaran mereka juga ada The Xavier. Ini Void Donkey akan sangat beruntung, akan diuntungkan lebih tepatnya kalau misalkan The Xavier sama Alliance-nya perang duluan. Oke. Dilihat dari terrain sebenarnya mereka semua bisa nge-hold satu sama lain sampai masuk ke stage 7, stage 8. Tapi tinggal bagaimana kekomitan mereka untuk coba attacking. Sekarang Vampire Cijal. Yes, ini ada Vampire sama tim Secret tapi Void Donkey udah mulai diserang oleh pemain-pemain dari Alliance. Nampaknya kali ini udah mulai komit tapi lihat bagaimana mereka ngedefense. Void Donkey berhasil ngedefense tempatnya dengan sangat baik dan Alliance rata. Ya, Alliance rata, Void bertahan, Vampire juga bakal memaksa Secret untuk pulang ke arah lobby. Mereka ratakan begitu saja. Dan tersisa 3 tim. Untuk kali ini The Xavier 4, Void 4, dan Vampire yang menyisakan 2 player aktif akan menjadi 3 kalau misalkan revive ini berhasil. Ini kayaknya udah punya daerah kekuasaan masing-masing ya. High ground-nya siapa, bawahnya siapa, sisi lain lagi siapa. Iya, ada yang di utara, ada yang tengah, sama di selatan. Tapi ini 3 tim yang hari ini kita tidak melihat mereka. Iya. Tiba-tiba di akhir nongol semua coy. Bener Yang sih. dari tadi ditanya sama Junior, nih Vampire mana nih, Void Donkey mana Ini nih. tuh The tim-tim Xavier yang dari tadi tim tuh fokusnya masuk mulu sih rata-rata. Iya, cuy. karena dua playstyle ini sama Cijal. The Iya. Xavier dan juga Void Donkey. Intinya compound. Itu Iya. adalah udah karakteristik lah. Kita udah kenal dan semua gue yakin orang-orang pasti akan berpikir tapi Vampire ternyata udah aktif juga ke Void Donkey. Gila lu lihat cuy, berapa respon dari Void tadi. Gimana respon dari Void untuk langsung memasak 2 granat yang akan mereka lemparkan menuju ke arah Vampire, tapi nggak ada yang on point. Lemparan-lemparan di granat mereka. Malah dari DX tadi yang mendapatkan satu knockdown ke arah tim Void Donkey ID. Dan Adeti juga memberikan gangguan dari bagian atas. Ini kayaknya ya DX sama VPE tuh matanya semuanya ke Void cuy. itu apa menarik perhatian soalnya. Betul. Rumah catnya kuning, berasap ya kan. Udah pasti, wah ini rame nih di sini nih. Bahkan dengar suara tembakan. The Xavier udah pasti ngintai. Itu siapa sih yang lagi perang? Wih. Pengen lihat tapi granat dari Vexi. Terlalu indah. Bisa membuat Tony Kurniawan lagi dan lagi harus knockdown. Ini dia follow up granat demi granatnya. Apakah bisa connect? Onsen begitu low, dipaksa mundur dan knockdown lagi terjadi. Wow. Ternyata bombardir dari 2 sisi. Ada Void Donkey dan juga The Xavier yang melontarkan granat demi granat. Red zone buatan dari kedua tim yang berbeda. Tadi gue bilang antara VPS sama DX ngincernya ke arah Void, tapi tiba-tiba granat dari Void dan juga DX kompak menuju ke arah Vampire. 2 didapatkan oleh Void, 1 didapatkan oleh DX. Dan kondisi berimbang dari 2 tim yang tersisa, 4 melawan 4. Antara DX dan juga Void Donkey ID. Sama-sama memasak granat, tapi lihat Nadeti sudah mulai berputar mengambil 1 titik yang mungkin tidak terprediksi oleh tim Void. Ini lebih ke arah komitmennya The Xavier sih. Kenapa dia nggak ngambil rumah itu? Karena itu nggak masuk ke dalam zona. Jadi The Xavier lebih memilih untuk membersihkan Vampire dulu. Betul. Supaya entry-nya lowong. Bahkan saat ini dari Void Donkey udah komit untuk keluar rumah. Lamborghini tembak, dor menuju ke bagian depan. Trading knock terjadi. Tapi masalahnya sudah mulai dimasak balik lagi The Xavier. Menggila saat ini Parajin dengan 2 peluru. Perlu reload saat ini juga. Nadeti masih bertahan dengan Parajin. Bahkan Vexi yang tersisa terakhir di belakang. Sulit bro, 1 lawan 3 granat dilemparkan tepat sekali menuju ke arah seorang Vexi. Dan granat yang ketiga terlalu jauh, bukan granat tadi, stun granat atau flashbang yang dilemparkan karena pecahannya kelihatan di bagian dinding dari rumahnya. Sementara Vexi masih tertahan di arah broken wall ini. Revive dari The Xavier dilakukan, granat datang di waktu yang tepat, splash damage masuk di 2 granat tersebut. Tapi Vexi tidak melakukan healing sama sekali dan The Xavier finally mereka berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Welcome back The Xavier. Ini dia pahlawan PMSL yang sering banget dapat winner chicken dinner. Setiap kali zonanya menguntungkan buat mereka. Dan tadi ada sedikit pembahasan pasti buat Junior untuk dilanjutkan tentang bagaimana The Xavier dan lain-lain ini. Ya, kalau misalnya endingnya
kayak tim yang udah menyepi lah ya. Tim yang sisa 3, sisa 4, baru di situ mereka berani keluar Iya. dari kandangnya mereka, dari sarangnya